Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang layak dipuji, satu-satunya zat yang memang layak dipuji. Dengan seperti itu kita memberikan haknya Allah untuk dipuji, untuk kita ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satupun zat yang terus-menerus memberi, yang terus-menerus memberi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita itu baiknya luar biasa, tapi ketika beliau tidur beliau tidak bisa memberi. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak akan mati, yang maha hidup, tidak akan ngantuk, tidak akan lelah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita. Kita berada di sini itu dikarenakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita untuk melangkah itu miliknya Allah, jiwa kita ini miliknya Allah, kendaraan kita yang kita parkir itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian dunia ini dengan udaranya yang kita hirup, kita manfaatkan apa yang ada di dunia ini berupa makanan, minuman, air dan semuanya, itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi ini kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun miliknya hamba. Kita semuanya hanya dititipi, diamanai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya dari Allah, karena asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Bahkan Fir'aun itu, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu, orang-orang zalim yang ada di dunia ini, nanti ketika mereka mati akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah barakallahu fikum, alhamdulillah kita memiliki Islam, kita memiliki panduan kehidupan, panduan yang tidak akan pernah cacat, panduan yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Hanya saja ketika kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Islam, maka pastilah bengkok. Jikalau di kehidupan kita, mungkin di masa lalu kita yang waktu itu sempat bengkok, sempat salah jalan, memutuskan sesuatu banyak yang salah jalan, maka itu semuanya karena kita tidak mengikuti Islam. Maka bahagilah kita diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ada kesalahan-kesalahan itu, kita merujuknya gampang, langsung kepada Islam, langsung kita bertanya kepada para guru kita. Di antara sumbernya yaitu kita sudah jelas, yaitu Al-Quran, As-Sunnah. Maka alhamdulillah kita memiliki itu. Jamaah barakallahu fikum. Sebagaimana hadis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faruya Abu Dawud fi sunnanih, ya diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya beliau, min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kharatna fi safar, waktu itu kami sedang dalam perjalanan. Lihatlah luar biasa di dalam kisah ini betapa Islam hadir untuk memberikan petunjuk. Ya, kharajna fi safar, waktu itu kami di dalam perjalanan, fa asabahu rajulan minna hajar, dan di antara rombongan kami itu ada yang ketiban batu kepalanya. Ya, kepala ketiban batu, kemudian fasajjahu fi ra'si, kemudian darah itu keluar, menganga lukanya, dan banyak keluarnya darah mengakibatkan seorang itu energinya habis. Nah, tertidurlah di antara sahabat Nabi tadi, thummahtilam. Lah kok di dalam tidurnya tadi karena kelalahan, wallahu a'lam bishawab, itu qadarullah, dan ternyata di dalam tidurnya beliau mengalami mimpi sebagaimana mimpinya orang dewasa. Ketika bangun karena malam hari, maka yang dipikiran orang beriman ini harus sholat, ini sholat tahajud saya ini, dan kemudian nanti akan sholat fajar, sholat subuh. Fasa'ala ashabah,
Kemudian bertanyalah beliau kepada sahabat Nabi yang lain, faqala, dan dia mengatakan, hal tajiduni li rukhsatan fi dzalik, hal tajiduni li rukhsatan fit tayammum, saya ini kan keluar darah, lemes, harus mandi janabah, adakah keringanan aku untuk tayamum? Itu pertanyaan, dan dijawabnya juga pakai dalil. Qalu, mereka mengatakan, ma najid laka rukhsah, kamu tidak ada keringanan untuk tayamum. Nah, fa anta taqdir alan ma, disebutkan alasannya karena kamu menemukan air. Pakai dalil enggak? Pakai dalil itu. Di antara seseorang yang diberi keringanan untuk tayamum dikarenakan lam taqdir alal ma. Kebalikannya, mukhalafahnya itu dia tidak menemukan air, atau kemudian air yang tidak cukup digunakan untuk mandi dan bersuci. Qalu man yadillaka rukhsan wa anta taqdir alal ma. Lah, dengan fatwa itu tadi, fatwanya pakai ilmu, sekali lagi pakai ilmu, itu ada hadisnya. Dan ini pasti sumbernya dari Rasul, karena mereka ngaji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gurunya mereka, guru kita semuanya. Faktasil, kemudian sahabat yang terkena batu di kepalanya, yang lemes gara-gara keluar darah itu mandi, nurut fatwa tadi mandi. Famat, dan akhirnya mati, meninggal gara-gara mandi janabah itu. Sehingga jamaah barakallahu fikum, para sahabat Nabi kebingungan, gelisah, temannya meninggal. Falamma qadamna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik. Kemudian ketika sampai dari safar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada Rasulullah tentang kejadian tersebut. Lihatlah respon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan demikian, maka Rasulullah beliau bersabda, qatalu, kalian semua telah membunuh saudara kalian. Qatalahumullah, marah Rasulullah, semoga Allah membinasakan kalian. Loh, kok marah? Marahnya Rasulullah karena menyayangi, karena sayang, karena memang ada sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat darurat, yang sehingga bisa menghabiskan nyawa, bisa membinasakan. Dan ini sebuah peringatan. Karena sayang itu bukan lembek, sayang itu bukan memanjakan. Ketika ada saudara yang meninggal dikatakan, wis ndak popo, wis kadung. Tidak mungkin begitu, nyawa ini. Ini padahal urusan satu nyawa. Dikarenakan ada kecerobohan dari fatwa, padahal fatwanya pakai dalil. Masya Allah, ternyata ada dalil yang lain, ada dalil kelanjutannya. Inilah kenapa kita penting menuntut ilmu itu tadarruj, runtut dari bawah dulu, kemudian berkembang ke atas, dan begitulah ada menuntut ilmu, runtut, tidak tiba-tiba kemudian pertama kita belajar langsung ke tangga ketiga, berat, sulit menerimanya. Dan begitulah ada belajar. Dan setelah itu jamaah barakallahu fikum, Nabi memberikan statement pembelajaran yang mengabadi di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan inilah beliau mengomentari, ala sa'alu idlam ta'lamu, mbok ya tanya kalau enggak tahu, kalau enggak tahu itu tanya. Dan yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah fa inna masyifaul ayyi su'al, karena sesungguhnya obatnya kebodohan itu tanya. Faidahnya ada beberapa jamaah barakallahu fikum di waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah Rasulullah mensifati kebodohan itu penyakit. Yang pertama, kebodohan itu adalah penyakit, dan Islam ketika hadir selalu mengobati. Karena doktrin yang paling utama di dalam Islam adalah belajar. Di antara buktinya adalah ayat yang pertama turun adalah memerintahkan kita untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Belajar. Asasnya manusia peradaban bisa bagus karena belajar. Kemudian yang berikutnya jamaah barakallahu, faedah berikutnya, obat kebodohan itu bertanya. Maka seseorang yang selalu salah di dalam mengambil sikap, selalu gagal di dalam program-program yang sudah dia tata sedemikian rupa, itu dikarenakan kalau enggak salah tanya kepada orang, atau dia salah paham di dalam jawaban, atau dia enggak tanya. Tidak ada permasalahan yang tidak ada solusi.
Ketika seseorang dalam kehidupannya buntu di dalam permasalahannya, mau ekonomi, mau rumah tangga, mau keluarga, bahkan bernegara, itu dikarenakan dia tidak bertanya atau belum ketemu orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sehingga jamaah barakallahu fikum, kita manusia ini peradaban bisa berkembang asasnya itu karena pertanyaan, metodologinya itu karena bertanya. Why? Kenapa? How? Terus bagaimana? Apa ini? Makanya para ulama itu di dalam menyusun kerangka-kerangka berpikir itu dimulai dari what? Apa? Mada? Ish? Apa? Ini apa? Definisinya apa? Para ulama itu sibuk menyusun definisi agar pertanyaan apa itu bisa terjawab. Kemudian kenapa, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kita hidup menghadapi permasalahan apapun tinggal rujuk kepada karya-karya yang agung itu. Kita butuh pembimbing jamaah barakallahu fikum. Kita butuh guru. Tidak ada satupun orang yang hebat kecuali dia punya guru. Lihatlah dalam sejarah orang-orang hebat itu. Di antara para guru yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa gurunya beliau? Gurunya beliau adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Beliau diajarkan Al-Quran oleh Malaikat Jibril alaihissalam, dan mengajarkan Malaikat Jibril adalah Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keberkahan ketika kita bisa menanyakan sebuah permasalahan, kenapa kok gagal, kenapa kok rencana saya gagal, kenapa kok bisa saya pilih, diruntut dari pertanyaan itu, kemudian kita kembali kepada guru. Maka jamaah barakallahu fikum, ayo banyak bertanya, dan kemudian kita bertanya kepada orang yang tepat, yaitu di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya, menjaga Indonesia, menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin, dan semoga Allah berkahi kehidupan kita. Aku qouli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, faman tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Jamaah barakallahu fikum, sering orang Indonesia mulai kecil masyhur dengan sebuah perkataan, malu bertanya, sesat di jalan. Namun kalau kita perhatikan di dalam hadis tersebut, malu bertanya itu bukan sesat di jalan. Andaikan dia sesat di jalan, dia bisa bertanya untuk kembali lagi, kalau bisa. Namun malu bertanya itu binasa. Apalagi di dalam perkara-perkara yang sangat krusial, dan termasuk di dalam perkara yang sangat krusial di antara tujuan disyariatkan, di tujuan pensyariatan Islam, mulai dari bagaimana menjaga jiwa, hifdzun nafs, bagaimana menjaga harta, menjaga darah, dan seterusnya. Maka di antara yang sering terjadi, di antara kebinasaan umatnya Nabi SAW sebagian, karena dia tidak bertanya, yaitu di antaranya adalah permasalahan waris. Terlalu bosan kita mendengarkan bahwa yang namanya saudara itu jadi musuh dikarenakan pembagian waris. Mana mungkin pembagian waris
bisa memecah belah persaudaraan, sementara matematikanya Allah Subhanahu wa taala sudah diturunkan untuk membagikan waris. Mana mungkin? Kenapa kok terjadi kebinasaan? Dikarenakan dia masih ada penyakit, yaitu al-ayy, al-jahl, kebodohan, yang dia tidak bertanya kepada yang ahli. Dia tidak bertanya kepada yang ahli. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika idza dayyaqatil amana fantadhiris sa'ah, kalau sudah sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya, maka tunggulah kehancurannya. Kita takut kepada Allah. Contohnya adalah dalam perkara demikian, matematikanya baku. Ada 6 angka keramat di dalam perkara itu. 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8, sudah fix. Kemudian asobahnya dibagi, sudah fix. Dan hadirlah orang yang akan melawan matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagiannya sekian rata saja. Subhanallah. Kehancuran terjadi, kebinasaan terjadi karena kita tidak bertanya kepada yang ahli. Itu baru perkara waris. Perkara yang lain sama, dalam perkara-perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah jaga kita, semoga didekatkan kita dan keluarga dan keturunan kita didekatkan dengan ilmu, dibuat cinta kepada ilmu, sehingga ilmu itu membuat kita semuanya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahyal man ammat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan ya Rabb. Allahumma ansur baladana Indonesia kafa wa bandinatina Malang ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.